Halo guys, suara gue kedengeran jelas gak? Jelas. Oke, record Zoom-nya udah dimulai ya. Kita buat tugas kelompok. Jadi hari ini kita mau bahas bab 1 dari buku Komunikasi Pemasaran karya Pamumuh Mulyana. Jujur, setelah gue baca sekilas sih bab ini yang paling gampang dipahamin sih. Tapi menurut kalian konsep dasar komunikasi pemasaran itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau seandainya dari gua nih ya, dari bab 1 itu, poin yang paling gampangnya itu komunikasi pemasaran itu adalah sebuah jembatan. Jadi ibarat kata tuh kayak perusahaan tuh punya produk dan value, sedangkan kalau konsumen itu kayak punya kebutuhannya. Komunikasi pemasaran juga itu menghubungkan kedua informasinya dan nilai produk itu sampai ke konsumennya agar tepat sasaran. Setuju sih sama Nadir, tambahan dari gua sih intinya bisnis itu nggak bisa cuman bikin produk bagus terus diem aja. Kita juga harus ngekomunikasiin ke pasar. Ini loh produk kita, manfaatnya ini dan bisa jadi solusi buat masalah Anda kayak gitu contohnya. Jadi ada proses penyampaian pesan, ada pembangunan hubungan di dalamnya. Oh, jadi intinya tentang gimana penyampaian pesan produk itu ya. Terus kalau fungsinya buat perusahaan itu apa aja? Di buku kan dijabarinnya ada beberapa fungsi penting. Nah iya sih, kalau yang aku tahu sih fungsinya itu ada 3 ya. Salah satu yang aku tahu itu menginformasikan atau informing. Itu tuh fungsinya untuk mengedukasi si masyarakat kalau seandainya produk ini tuh baru atau punya fitur-fitur baru yang dirilis dari perusahaannya itu. Terus juga mau nambahin yang Nadir, fungsi yang kedua adalah membujuk atau persuading. Sekarang kan kompetitor banyak banget tuh. Nah, lewat komunikasi pemasaran kita bujuk mereka dan yakinin konsumen kenapa mereka harus beli produk kita dan bukan produk kompetitor. Biasanya sih bisa lewat pendekatan emosional atau keunggulan fitur kita. Oh gitu, berarti fungsi yang ketiganya itu yang buat ngingetin ya? Apa sih namanya di buku? Bener banget tuh Tria. Jadi fungsi yang ketiga itu mengingatkan atau reminding. Biar posisi brand kita itu tetap kuat, kayak diingatkan konsumen. Jadi begitu mereka butuh barang tersebut nih, mereka tuh langsung ingat kayak oh brand ini nih gitu. Atau istilahnya tuh kayak top of mind. Jadi mereka tuh punya nama brand kita di otak mereka sendiri. Seperti itu. Oke, paham banget sih. Jadi menginformasikan, membujuk, sama mengingatkan ya. Nah, tapi kan sekarang zamannya itu udah serba internet kan, sama media sosial. Emang tantangannya di era digital apa aja sih sebenarnya dibahas di bab 1? Nah, ini yang bagian menarik nih dari subbab bab 1 yang poin 5. Kayak di buku dulu komunikasi pemasaran itu searah, kayak pasang iklan di TV atau baliho di jalan. Pernah lihat kan pasti konsumen itu kayak kita cuma bisa tonton atau ngeliat. Tapi sekarang di era digital komunikasi jadi 2 arah dan interaktif. Kayak yang di sosmed kan di posting kayak gitu. Tapi tantangannya konsumen sekarang super kritis. Kalau promosi kita gak jujur atau blunder, netizen bisa langsung komplain di medsos dan langsung viral. Betul banget sih kalau kata Monica ya. Makanya itu di buku itu disinggung kalau sekarang itu tantangannya itu bagaimana sih cara kita membuat konten komunikasi yang organik, gak kaku dan juga terkesan maksa orang untuk beli gitu loh. Kayak makanya sekarang tuh ramai banget strategi kayak konten marketing atau kita melalui influencer, mungkin kayak endorsement seperti itu. Wah, menarik banget sih. Terus di bagian yang akhir bab 1 itu kan ada subbab studi kasus modern tuh ya, Nadir. Boleh di-share sedikit gak sih buat pelengkap video Zoom kita? Ada banget Ria. Nah di buku itu dicontohin kayak brand Nike. Strategi komunikasi pemasaran mereka itu keren banget karena itu nggak fokus jualan bentuk satu sepatu, terus teknologinya juga nggak kaku gitu. Mereka tuh justru mengomunikasikannya tuh dengan semangat lewat kayak jargonnya kan, kayak just do it gitu. Mereka juga menginspirasi orang untuk berolahraga dan menghadapi tantangan. Kayak dampak konsumennya itu mereka tuh kayak ngerasa terhubung ke emosional dan juga jadi loyal kan, kayak konsumen Nike itu sampai sekarang masih banyak terus kan, masih ya tinggi gitu penjualannya. Sama kayak kita sekarang nih, kita pakai aplikasi Zoom ini karena komunikasi pemasaran mereka sukses ngebangun citra kalau aplikasi Zoom itu online meeting paling praktis selama pandemi sampai sekarang. Makanya kan kayak
kalau misalkan kita meeting atau kayak gini pasti disebutnya Zoom meskipun kita misalkan gunainnya pakai Gmeet gitu. Tuh. Oke, keren banget sih diskusi kita hari ini. Berarti kesimpulannya itu komunikasi pemasaran itu bukan sekedar jualan atau pasang iklan ya, tapi seni membangun hubungan dan menyampaikan nilai ke konsumen terutama di era digital saat ini. Yap, betul banget Ria. Dan belajar bab satu ini juga tuh seru banget tahu dan gampang karena deket sama kehidupan pribadi kita kan sehari-hari. Udah deh, segitu aja kayaknya udah cukup ya durasinya. Oke, thank Oke. you. Kalau gitu gue end meeting Zoom-nya ya guys. Makasih semuanya. Terima kasih, dadah. Dah.